Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan satu masalah ataupun hukum yang berkaitan dengan alat musik ataupun musik itu sendiri. Sebelum sampai ke bahasan tentang hukum alatul lahwi ataupun alat musik, ini kita sampaikan bahwa alat musik itu segala benda yang menghasilkan nada ataupun irama. Bentuknya bisa beragam. Ada alat yang ditiup, ada yang digesek seperti halnya biola, seruling, ditiup, atau dipetik, gitar dan sejenisnya. Ini ragam musik ya. Jadi saudara-saudara sekalian, sekali lagi kita menyampaikan kepada kita semua di dalam memahami teks-teks nas dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perlu kita mendudukkan antara teks dan konteks secara pas ya, agar di dalam kehidupan tidak terjadi paradoks ya. Karena musik itu juga bagian dari ciptaan Allah ataupun keindahan-keindahan dari bunyi-bunyian. Saya kira tinggal didudukkan pada persoalan-persoalan. Bagaimana pandangan alatul lahwi atau hukum dari alatul lahwi, alat-alat musik, termasuk di dalamnya adalah musik itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, hukum alatul lahwi, alatul lahwi yuradu biha al-alatul matrubah. Yang dimaksud dengan alat musik itu adalah alat al-alatul matrubah, alat bunyi-bunyian. Nah, tadi sudah kita sampaikan, alat yang mendatangkan nada dan irama. Itu bunyi-bunyian dari seruling, dari tiup, gesek, petik, dan seterusnya. Maka di dalam kitab ini disebutkan wa hukmuha, hukumnya adalah yaduru ma'a illatiha. Hukumnya juga sangat bergantung kepada sebabnya. Jadi alat itu juga bagian dari sesuatu yang menyampaikan kepada tujuan. Seperti dua sisi mata pisau yang kalau digunakan oleh orang yang baik, maka dia akan mendatangkan kepada kebaikan. Tetapi kalau digunakan oleh orang yang jahat, maka musik itu juga akan mengantarkan kepada jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, tentang hukumnya, wahia ala salah satu aqsami. Hukum dari alatul lahwi atau alat musik itu pada 3 bagian besar. Bagian pertama, kismun yajlibul fadilah. Bagian yang pertama adalah musik beserta di dalamnya alat musik sekaligus di dalamnya musik itu sendiri yang menarik kepada yajlibul fadilah, menarik kepada keutamaan, menarik kepada di dalamnya nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang baik. Seperti kama yudrobu litasyi al-junud, seperti misalnya bunyi-bunyian yang membangkitkan semangat tentara di dalam perang ya. Tentara misalnya dibunyikan komando dengan alat musik itu, dengan itu dia kemudian bersemangat. Sama halnya seperti di dalam fenomena kekinian di organisasi kemasyarakatan, ada Mars Muhammadiyah, Mars Subhanul
waton, misalnya di Nahdlatul Ulama atau di Mars di organisasi lain seperti Nahdlatul Waton dan seterusnya, itu musik atau suara, nada irama yang tujuannya adalah yajlibul fadilah, untuk membangkitkan keutamaan kesemangat. Dengan membaca itu, mendengarkan itu, maka bangkitlah motivasinya kemudian untuk berjuang dan seterusnya. Ini seperti tadi, kama yadribu bitasji al-junud indal haq fahukmuha sunnah. Makumnya adalah sangat-sangat dianjurkan. Kalau sebaiknya ada, karena sunnah tuh di situ. Ya. Ini yang pertama. Jadi kalau dia mendatangkan kepada keutamaan seperti halnya alat bunyi yang diperdengarkan kepada tentara yang berjuang di medan perang, ya, maka di situ adalah sangat-sangat dianjurkan dan hukumnya adalah sunnah. Yang kedua, wakismun yudrobu lillahi faqat. Yang kedua adalah alat musik yang untuk main-main belaka, lillahi faqat, tidak mendatangkan apa-apa. Nah, inilah yang barangkali kita lihat, la yajlibu syai'an minal fadilah wala radhilah, ya, yang tidak mendatangkan kepada keutamaan, tidak mendatangkan kepada apa-apa, ya, maka hukumnya adalah fahumuhu makruh. Seperti lagu-lagu cengeng, ya, lagu-lagu percintaan dan seterusnya, ini masuk kategori fahumuha makruh. Sebaiknya tidak kita lakukan, sebaiknya kita hindari, karena dia tidak mendatangkan al-fadilah wala rodilah. Hukmu makruhun biqauli sallallahu alaihi wasallam, karena isyarat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan atau kesempurnaan Islam seseorang itu adalah ketika dia meninggalkan barang yang mala, yakni yang tidak berguna. Ini di dalam hadis riwayat Tirmizi dari sahabat Abi Hurairah. Jadi yang kedua, alat musik atau musik yang tidak mendatangkan keutamaan dan tidak mendatangkan apa-apa, ya, sebaiknya kita tinggalkan dan hukumnya adalah makruh. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, wakismun yajlibul ma'siyah. Musik atau alat musik yang mendatangkan kepada kemaksiatan, maka hukumnya adalah haram. Jadi saya kira di dalam mendudukkan setiap persoalan, kita lihat akar masalahnya. Kalau dia mendatangkan keutamaan seperti lagu-lagu yang bernuansa syiar islami, lagu-lagu dakwah, ya, ada nasyid, ada lagu-lagu hatta pop dangdut pun, kalau mengajarkan kepada keutamaan kepada Allah Subhanahu wa taala, hukumnya adalah dibolehkan dan sunnah, sebaiknya ditempuh itu sebagai bagian dari alat dakwah. Tetapi yang kedua, kalau dia tidak mendatangkan apa-apa, ya, lagu-lagu atau musik-musik pijisan, ya, lagu-lagu percintaan dan seterusnya, maka sebaiknya tidak kita lakukan, hukumnya adalah makruh. Yang ketiga, kalau mendatangkan kemaksiatan dengan menyanyikan atau membunyikan itu kemudian mendatangkan kesyirikan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu di situ faumuha haramun, hukumnya adalah diharamkan. Saya kira apa yang saya sampaikan adalah apa yang terdapat di dalam kitab Qararut Tarjih Al-Muhammadi, di dalam himpunan tulisan Tarjih Muhammadi. Demikian, mudah-mudahan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.